Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Oke, kita masih di sesi yang sama. Intermezzo, interdimensi zodiak. Pembacaan cukup singkat dan Kevin langsung to the point tentang masalah apa yang akan kita bahas di pembacaan kita hari ini. Kevin sempat lihat ya tentang energi alam semesta, ternyata ada hal yang berkaitan dari segi kewaspadaan untuk kalian, dan pembacaannya Kevin di sini adalah sifatnya adalah kewaspadaan kalian ya. Bukan hal ini menjadi sebuah momok untuk kalian biar kalian takut atau lain sebagainya, tidak. Karena pembacaan Kevin di sini pasti memiliki dasar agar apa? Agar kalian punya rambu-rambu untuk ngejaga sesuatu hal yang berkaitan dari keseimbangan perasaan kamu di sini. Oke, bacanya memang mungkin nanti akan sedikit ada energi negatif karena ini berkaitan dari seseorang yang mungkin ingin memanipulasi kamu. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu ciri-cirinya apa di sini, kamu bisa mengantisipasinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam hubungan kamu bersama dia. Nah, berkaitan dengan orang yang memanipulasi kamu ini, pasti kalian sudah tahu ya, dia adalah siapa? Ya, dia adalah si pekok yang aku cintai. Terkait dengan hubungan bersama dia, mungkin banyak sekali manipulasi yang pernah hadir di ranah hidupan kamu, dan kita akan cek di bulan Maret ini apa sih yang bakalan dia manipulasi lagi terhadap hubungan bersama kamu. Temanya adalah orang ini rawan memanipulasi kamu. Sifatnya adalah pembacanya sebagai kewaspadaan kalian dalam menjalin hubungan bersama dia, agar kalian itu tidak jatuh di lubang yang sama ya. Oke, bacaannya cukup singkat, to the point, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Kevin, Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Ini adalah general reading, bisa resonate dengan kamu atau mungkin tidak ya. Kita akan cek bersama-sama orang yang mau memanipulasi kamu. Ada hal apa saja yang berkaitan dari memanipulasi sebuah hubungan di sini? Sifatnya adalah sebagai rambu-rambu untuk kalian agar lebih berhati-hati. Karena Kevin nggak mau ya kalian itu terjebak di lubang yang sama. Kalian sempat kemarin galau-galauan terkait dari energi si pekok. Kita akan cek bersama-sama ada energi apa yang muncul di sini. Yang pertama, di sini ada kartun The High Priestess. Untuk kalimat oracle-nya di sini adalah sebuah rahasia ya, sahabat kebahagiaan. Bisa kalian lihat simbol di sini ada energi maskulin. High Priestess-nya beda ya. Di kartunya Kevin ini, High Priestess-nya adalah sosok seorang laki-laki dan memiliki energi yang cukup dia kelihatannya memang cukup diam, orangnya memang cukup tenang, diam, dan bahkan ada sisi religiusnya di sini. Tapi ada sesuatu hal yang disembunyikan di sini, ada sebuah rahasia. Apakah sosoknya dia yang energinya mungkin kamu sudah kenal, dia adalah si pekok atau orang yang nggak peka sama kamu? Dia memang dikemas seperti orang yang cukup bagus ya, kelihatan lembut dan lain sebagainya, tapi banyak sekali kerahasiaan yang dia sembunyikan di sini. Apa sih yang dia sembunyikan di sini? Ini terkait dari ranah hubungan kamu bersama dia. Mungkin dia ada sesuatu hal yang disembunyikan dari segi perasaannya dia. Kalau misalkan ranahnya kamu hanya tertipu pada sebuah kemasannya dia saja, untuk kali ini mungkin kalian harus bisa menelaah lagi. Jangan sampai kamu ketipu sama casingnya saja, tapi dalamnya kamu nggak tahu. Alangkah baiknya kamu coba untuk bisa memberikan sebuah waktu untuk mengenal dia lebih jauh. Jangan kamu cuma mengiyakan saja tentang makna hubungan bersama dia. Kalau misalkan kemasannya dia bagus, kamu cuma mengiyakan saja, tapi kamu nggak tahu dong dia bibit bebet bobotnya itu seperti apa. Maka butuh sekali pengenalan diri agar kamu itu mengenal siapa betul diri dia. Jangan cuma iya-iya doang. Nanti ujung-ujungnya kamu malah dimanipulasi sama dia, karena ada energi yang bersifat kerahasiaan di sini. Oke, selanjutnya di sini hal yang berkaitan dari sebuah manipulasi itu ternyata tentang sebuah pengorbanan ya, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Hangman, bisa sahabat kebahagiaan lihat. Untuk kalimat oracle-nya di kartu ini adalah pengorbanan. Ada sesuatu hal yang dikorbankan di sini. Apakah kamu dikorbankan sebagai pihak yang dirugikan atau tidak? Atau mungkin juga kamu adalah orang yang dikambing hitamkan oleh dia. Kalau misalkan ranahnya adalah kalian cinta bersegi-segi, seginya itu banyak banget. Jangan sampai kamu itu dikambing hitamkan oleh si dia bahwa kamu adalah selingkuhannya. Tapi sebenarnya dia ngejalin hubungan yang sangat cukup intens dengan orang lain. Kamu malah nanti di sini sebagai pengorbanan dari dia. Alangkah baiknya cobalah untuk berhati-hati dalam pembacaan Kevin di sini, karena kamu yang notabene adalah
Cinta yang bersegi-segi, entah itu segitiga, segi empat, trapesium, gagar, genjang, ataupun apapun juga, kamu harus tahu loh, kamu harus main cantik di sini. Jangan sampai hubungan kamu dengan dia itu terendus oleh pasangan resminya, karena Kevin melihat ada indikasi tentang sesuatu hal yang dikorbankan di sini nih. Apakah kamu menjadi korban perasaan atau tidak? Kalau misalnya kamu nanti menjadi korban perasaan di sini, alangkah baiknya kamu juga harus memiliki strategi dalam menjalin hubungan bersama dia. Ini teruntuk kalian yang cintanya adalah bersegi-segi. Selanjutnya ada kartun The Tower. Waduh, kalau kita ketemu kartun The Tower itu energinya memang cukup negatif ya para sahabat kebahagiaan. The Tower ini memang memiliki makna tentang sebuah kehancuran ya, bisa sahabat kebahagiaan lihat di dalam kartu oracle ini ada tulisannya kehancuran. Ya ini memang rawan sekali ya, hubungan dia itu mengancam kamu, atau mungkin juga dia tiba-tiba meminta putus sama kamu di sini. Tapi sebenarnya itu pengen memanipulasi kamu. Apakah kamu serius sama dia atau tidak? Apakah dia hanya menguji tentang hubungan bersama dia? Kalau misalkan dia itu mencoba hanya untuk bermain-main saja, dia mungkin hanya ngetes kamu, kalau kita putus bagaimana, nanti kamu mungkin jadi urak-urakan atau gimana, kamu mungkin jadi nangis-nangis bombay dan lain sebagainya atau gimana. Nah, karena ada sebuah manipulasi di sini di mana dia itu mencoba untuk ngomong sama kamu, sayang, kita putus. Nah, itulah yang membuat kamu kaget dan kamu ngerasa bahwa hancur, kamu ngerasa bahwa oke, aku bisa ngelakuin apa saja sama kamu. Yang penting kita jangan putus di sini. Nah, ada manipulasi dari situ. Kalau misalkan dia tiba-tiba minta putus sama kamu, nggak ada kejelasan, tahu-tahu ngomong seperti itu, nggak ada masalah, ini bisa mengindikasi bahwa dia pengen ngetes kamu, apakah kamu mau atau tidak sama dia. Ini udah ranahnya tentang sesuatu hal yang berkaitan dari godaan loh. Misalkan kamu orangnya itu pinter ya, kamu tahu strategi. Mungkin dia dulu sempat janji sama kamu, yang aku minta ini, tapi kamu nggak nurutin. Nah kemudian dia ngancam dengan cara putus. Nanti kamu ngerasa bagaimana terus bilang, oh ya udah nih aku kasih. Jangan sampai seperti itu ya para sahabat kebahagiaan, karena kartun The Tower di sini tentang sebuah kehancuran, di mana kehancurannya ini bisa dimanipulasi oleh dia. Yang intinya adalah biar kamu itu nggak bisa lepas dari dia dan akhirnya kamu itu pasrah sama dia. Selanjutnya kita ngomongin soal manipulatif, ternyata kartunya juga muncul juga ya, ada kartun The Moon di sini. Untuk kalimat oracle-nya adalah manipulatif. Nah, manipulatif di sini tentang memanipulasi perasaan. Dia itu orangnya gampang banget berubah moodnya dan dia bisa mengacak-ngacak moodnya kamu di sini. Kadang dia romantis, kadang dia perhatian, kadang dia cuek. Nah inilah yang membuat kamu merasa bingung. Dia sebenarnya serius sama aku nggak sih? Apa sih kejelasan dari dia di sini? Apakah dia hanya mau mempermainkan perasaanku saja atau tidak? Ini lebih tepatnya dia akan memanipulasi perasaan kamu, terutama dari sebuah kejelasan. Oke. Tentang sebuah kejelasan dari sebuah hubungan, dia mencoba untuk memanipulasi perasaan kamu di sini, sehingga membuat kamu nggak nyaman ngejalin hubungan bersama dia. Kalau misalkan ada indikasi dia memanipulasi dari segi perasaan kamu, maka sebaiknya kamu memperlakukan itu dengan ketenangan. Kalau misalkan kamu tenang, kamu nggak panik, nggak apa, dia itu akan bertanya-tanya bahwa, kok dia nggak panik ya? Oh dia kok nggak resah ya? Apa kamu itu nggak respect sama aku dan lain sebagainya? Ada energi pemikirannya dia di sini, karena kartu Moon itu berkaitan dari segi perasaan. Kalau misalkan dia memanipulasi perasaan kamu, cobalah untuk tenang. Jangan kamu gegabah di sini mengambil sebuah keputusan atau memiliki sebuah argumen-argumen A, B, C, dan D. Nanti ujung-ujungnya adalah negative thinking tentang dia. Lebih baik kamu tenang saja. Karena kami melihat di sini ada indikasi tentang manipulasi, terutama dari segi perasaan. Selanjutnya di sini ada kartu keseimbangan ya para sahabat kebahagiaan. Keseimbangan antara diri kamu dengan dia ini mungkin terancam ya. Antara dia memilih kamu ini sebagai sosok orang yang dia inginkan atau dia butuhkan atau tidak ya. Mungkin kamu akan termanipulasi oleh keseimbangannya dia, bahwa sebenarnya hubungan ini dia itu hanya menginginkan kamu, tapi ranahnya itu bukan sebagai kebutuhan kamu di sini. Nah, dia akan mencoba untuk memanipulasi pikiran kamu sehingga kamu merasakan bahwa dia adalah kebutuhanku dan aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aduh, istilahnya adalah tai kucing ya para sahabat kebahagiaan, karena Kevin tuh greget banget ya. Ini udah masuk ke energinya si pekok, orang yang nggak peka sama kamu tapi dia sok-sokan mencoba untuk memanipulasi kamu atau meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu harus bisa berkomitmen dengan hubungan ini, kamu harus bisa stay, kamu harus bisa setia di sini. Padahal dia sendirinya bagaimana? Dia sendiri aja nggak tahu tentang makna hubungan bersama kamu di sini, tapi dia mencoba untuk memanipulasi kamu agar kamu itu bisa komitmen. Ranahnya bagaimana?
Harusnya kamu dong, bukan aku di sini. Aku di sini sudah cinta sama kamu, tapi kamu di sini selalu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan tentang keseimbangan cinta kita di sini. Kalau misalnya kamu nggak jelas sama aku, ya udah kamu bilang apa yang membuat kamu tidak bisa menjelaskan hubungan ini. Kalau misalnya aku nggak bisa menjaga sebuah keseimbangan, terutama dari segi komitmen, maka salahku di mana? Harus ada sebuah komunikasi di sini. Jangan sampai kamu jadi ketularan pekok, karena Kevin melihat indikasi di pembacaan ini adalah paling banyak itu energinya si pekok loh. Asli. Selanjutnya di sini ada sebuah peluang. Dia bisa memanfaatkan peluang terutama dari segi materi kamu di sini ya. Kalau misalkan kamu dengan dia ini ada hal yang berkaitan dari selisih uang atau dia memanfaatkan uang kamu, ada hal yang ranahnya ke situ. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya untuk kartun The Wheel of Fortune di sini. Ini kalimatnya adalah peluang. Ada hal yang dimanfaatkan dari uang ya, bilangnya, "Sayang, aku pinjam duit dong buat modal aku kayak gini kayak gini kayak gini." Nah, memanipulasi dari segi peluang terutama dari segi materi. Dia mungkin seperti bermain sebuah judi ya. Tapi mudah-mudahan bukan judi beneran ya, judi online ya. Dia seperti memainkan sebuah peluang terutama dari materi kamu di sini dan mencoba untuk meyakinkan kamu bahwa oke, peluang ini yang aku dapatkan dari pinjam duit sama kamu ini pasti akan menghasilkan uang lagi. Tapi kalau ranahnya dulu dia pernah ngomong kayak gini tapi nggak mendapatkan hasil apapun, lebih baik kamu tolak untuk tawarannya dia saat ini. Karena Kevin melihat memang manipulasinya itu lebih ke ranah uang ya. Bisa sahabat kebahagiaan lihat untuk simbol kartun The Wheel of Fortune-nya di sini. Di kartunya ini ada simbol Infinity atau Ouroboros ya. Seekor ular yang menggigit ekornya sendiri. Ini adalah simbol dimana pengulangan sering terjadi. Nah, kalau misalkan dia ranahnya itu pernah ngomong sama kamu pinjam uang buat modalnya dia, tapi nggak ada hasilnya apapun, kemudian dia ngomong lagi minta pinjam duit sama kamu buat modal. Nah, ini ada sebuah manfaatan dari peluang ini karena sifatnya adalah pengulangan ya. Jangan sampai kamu jadi ketularan pekok sama dia ya. Lebih baik menganalisa lagi. Selanjutnya di sini ada kartun The Sun, harapan palsu. Oke. Energi terberat dari kartun The Sun atau energi negatifnya dari The Sun itu adalah sebuah harapan palsu. Dia mencoba untuk bisa menciptakan sebuah harapan baru kepada kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa wah ini adalah harapannya, mungkin bisa mengandaikan aku untuk A, I, U, E, O sama dia. Mungkin dia bisa memberikan sebuah harapan-harapan lain sehingga membuat kamu tuh percaya sama dia dan kamu yakin banget sama dia. Tapi kamu jangan bahagia dulu di sini atau gembira dulu tentang sesuatu hal yang dia coba berikan kepada kamu, terutama dari segi pencapaian. Kalau misalkan pencapaiannya itu atau harapannya itu nggak ada hasilnya, nggak ada sebuah pergerakan, hanya sebuah angan-angan saja, sebaiknya kamu jangan kegembirangan dulu ya para sahabat kebahagiaan, karena di dalam kartu tarot The Sun ini memiliki sebuah harapan namun ada sebuah batasan. Kalau misalkan dia nggak bisa melewati batasan itu, yaitu sebuah kenyataan, maka lebih baik kamu tahan dulu tentang kegembiraan kamu bersama dia ya. Bisa sahabat kebahagiaan lihat untuk kalimat oracle-nya di sini ada tulisan pencapaian. Oke, berarti ada sesuatu hal yang dia manipulasi tentang pencapaiannya dia, yaitu menciptakan sebuah harapan palsu kembali bersama kamu. Selanjutnya di sini ada kartu The Empress ya. The Empress kartunya di sini untuk kalimat oracle-nya adalah kesuburan atau sebuah kelimpahan. Ya mungkin dia menjanjikan hal-hal yang berlimpah kepada kamu sehingga kamu percaya dan kamu yakin mengikuti dia. Kalau misalkan ranahnya hanya sebuah imajinasi saja, sebaiknya kalian pikir-pikir dulu ya. Mungkin ranahnya kamu bersama dia ini berada di zona nyaman ya, karena kartun The Empress ini masuk ke ranah zona nyaman. Kalau misalnya kamu zona nyaman bersama si pekok ini, kamu ngerasa bahwa ya aku falling in love banget sama kamu, aku IC Teru banget sama kamu di sini. Alah, nanti juga ujung-ujungnya kalian juga ngalamin kegalauan lagi di sini. Kalau misalnya kalian tuh selalu berada di zona nyaman dan kalian tidak menemukan sebuah kepastian di sini, zona nyaman kamu itu harus bisa memiliki sebuah kepastian ya para sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan zona nyaman kamu bersama dia itu nggak ada sebuah kepastian, kalian hanya main-main dalam perasaan. Ini sudah masuk ke ranahnya hubungan yang cinta bersegi-segi. Kevin lihatnya paling banyak sih cinta bersegi, perselingkuhan di sini ya, karena energi terdalamnya itu memang ada di kartun The Empress ya, dimana The Empress itu memiliki sisi negatifnya, yaitu seseorang yang mencoba untuk mencari kebahagiaan ke orang lain. Artinya apa? Kebahagiaannya itu banyak banget yang dia cari. Jadi mungkin dia punya region 1, region 2, region 3, region 4, atau mungkin juga ini adalah kamu yang memiliki cinta segi-segi. Nah, karena energinya di sini tentang manipulasi.
paling banyak itu adalah energinya si Peacock. Jadi kalian harus berhati-hati di bulan Maret ini ya. Jangan sampai energi kartu The Wheel of Fortune tentang sebuah peluang di sini yang sifatnya adalah mengulang ini terjadi lagi. Kalau misalnya terjadi lagi, kamu terjun lagi ke hal yang seperti itu, berarti kamu sudah ketularan Peacock ya. Lebih baik kita menjadi orang yang pekik daripada menjadi orang yang pekok. Kalau kita pekik mungkin bisa kita obati ya. Oke, kita pekik, kita kena luka seperti ini kita bisa obati. Tapi kalau udah ranahnya udah pekok, ketularan pekok sama dia, aduh mungkin nanti kalian harus bisa mencoba untuk healing deh. Healing dan mungkin pergi ke suatu tempat yang tenang dan kemudian kamu butuh waktu sekitar 8 bulan untuk bisa healing dari dia. Agar kamu itu pikiran logikanya tuh kepake di saat menjalin sebuah hubungan percintaan di sini. Oke, cinta boleh, kalian boleh mencintai siapa saja, termasuk dia yang nggak peka sama kamu. Tapi terkadang jangan sampai waktu kamu, tenaga kamu, pengorbanan kamu itu dibuang sia-sia kepada orang yang notabene tidak bisa memberikan cinta yang tulus kepada kamu di sini. Oke, ada zodiak apa yang muncul di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini? Ini memang cukup panjang ya, jadi intermezzonya spesial untuk kalian, terutama untuk rambu-rambu dalam menjalin hubungan bersama energinya dia yang pekok ya. Yang pertama, di sini ada kartu The High Priestess tentang sebuah rahasia. Ini adalah energinya Cancer. Lalu selanjutnya di sini ada kartu The Hangman tentang sebuah pengorbanan. Ini masuk ke energinya Pisces. Lalu ada kartu The Tower di sini tentang sebuah kehancuran. Ini masuk ke energinya Aries. Lalu ada kartu The Moon tentang manipulatif. Ini masuk ke energinya Cancer. Cancer hadir 2 kali. Selanjutnya di sini ada energi keseimbangan atau kartu The Temperance. Ini masuk ke energinya Sagittarius. Selanjutnya ada sebuah peluang di kartu The Wheel of Fortune. Ini masuk ke energinya Sagittarius, juga hadir kembali di sini. Lalu ada sebuah pencapaian di sini dari energi kartu The Sun. Nah, ini masuk ke energinya Leo. Selanjutnya ada sebuah kesuburan di sini dari energinya The Empress, Sang Dewi Venus ya, Sang Dewi Venus atau Dewi Cinta. Siapakah dia? Dia adalah Taurus. Jadi zodiak-zodiak ini yang mungkin nanti kalian itu harus waspada, harus berhati-hati terutama dari segi manipulasi seseorang yang mungkin sering memanfaatkan diri kamu di sini. Jangan sampai kalian rugi bandar lagi loh. Udah cukup kalian rugi di yang waktu lalu. Untuk saat ini, untuk kedepannya kalian harus berhati-hati di sini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini. Memang temanya cukup panjang agar kalian lebih fokus ke inti pembacaan Kevin di sini. Ini bukan hal yang berkaitan untuk menakut-nakuti kamu atau mungkin juga hal ini akan terjadi kepada kamu. Jeblek itu enggak. Ini tergantung bagaimana kamu ini bisa menyikapi pembacaan Kevin yang sifatnya adalah negatif seperti ini, biar kamu itu lebih waspada, biar kamu itu lebih bisa bijaksana, belajar dari sebuah pengalaman. Jangan sampai kamu terjun ke sebuah lubang yang sama. Apapun yang Kevin bacakan di sini sifatnya adalah sebuah prediksi dan gunakan sebagai kebijaksanaan kalian untuk nangkep bacaan Kevin di sini ya. Bukan berarti ini akan terjadi kepada kamu. Tergantung bagaimana kamu menyikapi ini semua. Oke, dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin biar Kevin lebih berkembang lagi dan biar Kevin lebih semangat lagi. Tanpa kalian Kevin bukanlah apa-apa. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan Kevin akan share untuk press list harganya di situ. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.